Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kabarnya luar biasa pastinya, amin. Amin. Sore hari ini mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita masuk dalam hadiratnya Tuhan, untuk kita masuk di rumahnya Tuhan sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan, kemurahan, penyertaan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sore hari ini kami mau datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami bawa segenap pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya. Dia Yesus selamati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan Dia Yesus, Dia Yesus selamati bagiku. Engkau Tuhan yang selamatkan jiwa kami. Karena bagi-Mu Tuhan pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari nyatakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dia Yesus selamati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Karena bagi Dia segala pujian kami. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Kau yang angkat setiap kami. Ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segala
syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kami Tuhan. Mari nyatakan dengan lembut. Bagi Dia. Ini pujian hormat kami Tuhan. Karena kami tahu benar Kau yang tebus setiap kami. Kau yang berikan nyawamu buat kami Tuhan. Sore hari ini kami bawa seluruh hidup kami, seluruh hati kami Tuhan, seluruh penyembahan kami kepadamu Yesus. Dengan lembut nyatakan bagi Dia. Ini pujian kami Tuhan yang benar-benar keluar dari hati kami Yesus, kekal untuk selamanya. Oh, bagi Dia. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh Tuhan, bagimu Yesus segala pujian kami. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Engkau Yesus yang kami muliakan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus kasih-Nya begitu besar buat kita semua di tempat. Dia rela mati, Dia disalib untuk menebus saya dan saudara semua yang berdosa. Dengan apa kami harus membalas Tuhan selain daripada memuji dan menyembah Engkau? Sore hari ini jangan keraskan hatimu saudara. Engkau sudah ditebus. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan sore hari ini. Kita beri yang terbaik buat Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Sebagai tanda kita bersyukur atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di surga.
kemuliaan-Mu kepada Tuhan. Hosana Di setiap mazmur kami Yesus, bagi Rajaku yang untuk duduk Raja di atas segala di raja. tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, Bagi Rajaku yang duduk Yes, di amin. tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan, Aku nyatakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja di atas segala raja. yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Hai bersyukur Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Engkau beri cuaca yang terbaik Tuhan, untuk kami boleh datang ke tempat ini. Kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Sore hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan Yesus. Beracaralah di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Yang bersukacita boleh lambai-lambaikan tangannya. Yes, amin. Sore hari ini kita mau menunjukkan sukacita kita. Boleh kasih senyum yang termanis ya, terkece. Buat kanan, kiri, depan, belakang, saudara-saudari kita di tempat ini. Kasih senyum yang termanis sebagai tanda kita bersukacita. Senyum ya Bapak Ibu Saudara, jangan melet. Oke, kita mau meninggikan nama Tuhan dan sebagai tanda kita bersukacita kita mau menari buat Tuhan sore hari ini. Biar walau di luar panas, di sini AC tapi juga nggak terlalu dingin ya. Tapi kita mau tetap bergerak buat Tuhan. Biar yang agak gendutan bisa kurusan. Kita mau. Bentar Mas Dino, bentar. Gak gitu musiknya Mas. Bapak Ibu nanti saya boleh minta Bapak Ibu semua boleh jalan ke kanan 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Ke kiri 3 langkah juga, ke kiri 3 langkah, ke kanan 3 langkah. Salah ya, saya ke kanan 3 langkah, ke kiri 3 langkah. Saya tes dulu Mas Dito. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bisa ya Bapak Ibu, gampang toh. Soraklah haleluya. Iya kan? Kita mau langsung terapkan firman Tuhan ya toh. Jangan egois, nek Bapak Ibu egois ya toh, sampingnya nanti bakalan nyenggol. Tapi kalau kita semua saling mendahulukan, saling mementingkan yang lain, kita gerak semua nanti nggak bakalan tabrakan. Oke? Tes dulu ya Mas Dito ya. Ref. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ke kanan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Praktek ya, ke kanan semua. Soraklah, haleluya. Ke kiri. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ke kanan lagi. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah kanan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup karena keselamatannya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Ya, ini kayaknya banyak yang belum tahu lagunya ya. Ya, Mbak Asel langsung paling depan ya. Enggak sulit, enggak susah lagunya. Kita mau sama-sama belajar. Ini kayaknya terlalu lama ya lagunya ya. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Ke kanan lagi, katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh kepalkan tangannya di atas. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita mau siapkan hati untuk kita terima taburan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus telah membuktikan cintanya buat kita semua. Dia membayar dengan hidupnya. Sore hari ini
hidup kita buat Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, sandaran hidup kami. Sore hari ini kami bawa seluruh hidup kami, karena kami tahu hanya Kau Tuhan. Oh, selamanya kami mau mencintai Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau-lah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Untuk itulah kami sangat merindukan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Engkau menyertai setiap kehidupan kami.
Kasih-Mu melingkupi kehidupan kami sehingga kami tidak berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya setiap pujian ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang buka setiap hati kami, Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berbuah untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang menyampaikan firman-Mu, kiranya otoritas yang daripada Tuhan saja yang ada di tempat ini, sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Waduh, ini apa diem-diem gini apa akhir bulan gitu ya. Jadi kok kayak dingin, di luar panas, tapi dingin gitu, dingin di dalam gitu loh. Dinginnya bukan karena cuaca tetapi karena apa ya gitu. Hari ini kita berada di minggu terakhir bulan September, waktunya luar biasa cepat sekali ya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah di penghujung bulan yang ke-9, sebentar lagi kita masuk bulan yang ke-10, dan sebentar lagi kita persiapan Natal. Aduh luar biasa, waktunya begitu cepat. Kayaknya baru kemarin kita belajar diterangkan sama Bapak Gembala satu tahun ini ngomongin apa aja, dan ternyata kita sudah 9 bulan melewati tema-tema firman Tuhan yang disampaikan setiap bulannya. Nah, bulan ini, minggu ini masih sama Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang pribadi yang tidak egois. Saya enggak baca bahasa Inggrisnya karena saya tidak jago bahasa Inggris. Jadi intinya menjadi pribadi yang tidak egois. Bapak Ibu Saudara, bagaimana satu bulan ini ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan ngomongin tentang menjadi pribadi yang tidak egois, kayak diobok-obok enggak hatinya? Perasaannya diobok-obok enggak Bapak Ibu Saudara? Ini ngomongin egois ini tuh lekat sekali dalam kehidupan kita, amin. Itu tuh sangat dekat, sangat lekat dan sering kita lakukan. Jadi kayak setiap minggu itu kayak diajar gitu, dikuliti satu-satu gitu loh, kamu kayak gini. Dan puji Tuhan kita boleh istilahnya berada di minggu terakhir ngomongin tentang pribadi yang tidak egois, dan kita semua boleh ada di tempat ini sampai akhir ini, sampai akhir. Ini artinya kita rindu untuk menjadi pribadi yang tidak egois, menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Kita mau masuk ayat nats kita di Efesus 4 ayat yang ke-28. Efesus 4 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama, karena minggu depan kita tidak membaca ini lagi ya. Mari kita baca bersama-sama 3, 4. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Efesus 4 ayat 28 ini berada dalam perikop mengenai manusia baru, di mana Rasul Paulus latar belakangnya kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Efesus itu adalah kota perdagangan yang memiliki banyak etnis, banyak kebudayaan dan banyak kepercayaan. Karena Efesus itu adalah kota besar, jadi berkumpulnya banyak orang di tempat itu, lalu banyak sekali pribadi-pribadi ada dengan berbagai jenis etnis kebudayaan, dan juga banyak sekali kepercayaan. Dan salah satunya orang-orang Efesus percaya kepada Kristus, menjadi Kristen. Kehidupan di kota besar ini sangat bebas, sehingga Paulus banyak memberi nasihat kepada orang Kristen di Efesus. Karena mungkin Paulus melihat bahwa saking crowdednya kota Efesus ini sehingga mencemaskan jemaat Efesus. Mereka yang hidup
bersanding dengan orang-orang di sekitar mereka dengan kehidupan yang begitu bebas, apakah jemaat Kristus ini boleh bertumbuh dengan baik? Nah, ini latar belakang di mana Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan supaya orang-orang di Efesus ini boleh menjadi manusia yang baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 24 ini adalah permulaan awal tentang manusia baru, perikop tentang manusia baru. Di situ Paulus rindu untuk menyampaikan kepada orang-orang Efesus, jemaat Efesus, bahwa iman kepada Kristus saja tidak cukup. Bukti kalau kita memiliki iman kepada Kristus adalah perubahan hidup, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Namun Bapak Ibu Saudara, kita lihat setelah Rasul Paulus menyampaikan di ayat yang ke-17 sampai yang ke-24, selanjutnya Rasul Paulus menyampaikan berbagai macam karakter yang harus diubahkan, yang harus ditinggalkan ketika kita mengenakan manusia baru. Kita sudah belajar di bulan Juli, Agustus, dan bulan ini September. Kalau bulan Juli itu berbicara tentang speak the truth, betul ya. Terus slow to anger, dan saat ini yaitu gitu. Menjadi pribadi yang tidak egois gitu ya. Saya susah banget loh ngomongnya gitu kan. Nah, nyatanya Bapak Ibu Saudara, menjadi manusia baru itu tidak serta-merta ketika kita percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu kehidupan kita mengenakan langsung manusia baru. Tidak serta-merta seperti itu namanya sulapan gitu. Tetapi menjadi manusia baru itu ternyata ada tuntutannya. Tuntutan hidup dalam manusia baru itu tidak hanya menanggalkan manusia lama, tetapi harus ada yang dikerjakan. Nah ini loh tuntutan yang ini loh, yang sulit untuk dilakukan. Menanggalkan manusia lama kita belajar untuk memperkatakan kebenaran, sedikit lambat untuk marah, tidak egois. Nah, ini tuh manusia lama kita yang harus kita tanggalkan. Tetapi tidak hanya itu yang kita lakukan. Ada tuntutan di mana kita tidak hanya menanggalkan manusia lama kita, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat nats kita pada bulan ini, saya mendapatkan 3 hal di mana ketika kita melihat bahwa hidup dalam manusia baru itu tidak semudah yang dibayangkan. Maka di sini ketika saya baca ini ada 3 hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk hidup dalam manusia baru. Karena ketika seseorang merubah atau mengambil keputusan, maka ada hal yang harus direncanakan. Begitu juga ketika kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah mengenakan manusia baru kita. Tetapi ada hal yang harus kita rencanakan, harus kita kerjakan supaya manusia baru boleh melekat dalam kehidupan kita. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, sadari tujuan hidupmu. Ketika kita hidup dalam manusia baru, mari kita mau menyadari apa tujuanmu hidup sebagai manusia baru. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-23 dan 24, ini perikop manusia baru ini Rasul Paulus sampaikan, itu bukan cuma untuk kita baca atau menjadikan pelajaran yang harus kita ingat, tetapi ada tujuannya Bapak Ibu ketika manusia baru ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, mari kita mau lihat apa yang menjadi tujuan ketika Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita harus mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama.
Di ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bahwa ketika kita mengenakan manusia baru, maka kita dituntut untuk menuruti kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan malam hari ini kita dapat satu jawaban. Ketika kita hidup dalam manusia baru, apa toh yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadari tujuan hidup kita, mengenakan manusia baru kita. Sadari, pahami bahwa ketika kita mengenal Kristus menjadi manusia baru, kita tidak berhenti jadi manusia baru. Tetapi pahami bahwa ini itu langkah awal kita untuk kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi tujuan kita diciptakan sebagai manusia baru adalah untuk melakukan kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Melakukan kehendak Allah dalam kebenaran. Kebenaran di sini berarti kebenaran Allah dan kekudusan Allah. Berarti kita tidak bisa sembarangan membawa kehidupan kita, karena tujuan Allah membawa kita menjadi manusia baru yaitu untuk melakukan kehendak Allah, bukan untuk kehendak kita sendiri. Berbicara tentang ngomongin soal pribadi yang tidak egois Bapak Ibu Saudara, kita baca di ayat yang ke-28 sekali lagi. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau baca dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, apa tujuan kita untuk tidak egois? Berbagi. Komitmen kita dalam hidup dalam manusia baru, komitmen kita untuk tidak menjadi egois, itu ketika kita berkomitmen tanpa tujuan, maka itu hasilnya itu egois gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita berkomitmen hidup dalam manusia baru, tetapi kita nggak punya tujuan ke mana kita mau pergi, kemana hidup kita mau dibawa, maka kita jadi pribadi yang egois. Karena yang terjadi ketika kita melakukan komitmen kita tanpa tujuan, yang terjadi apa? Saya berjalan dengan perasaan saya sendiri, saya berjalan dengan cara pikir saya sendiri, saya berjalan dengan kebenaran saya sendiri, karena kita nggak tahu tujuan kita. Ketika kita dituntut untuk menjadi pribadi yang tidak egois, maka tujuan kita adalah supaya di ayat yang 28 yang paling bawah, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini tujuan kita menjadi pribadi yang tidak egois. Supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ketika kita memutuskan untuk kita hidup tidak egois Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bahwa tujuan kita itu adalah kehidupan kita itu kita ada itu untuk berbagi bagi orang lain. Kita ada itu untuk membagi hidup bagi orang lain, kepada orang lain. Jadi mari kita mau sama-sama sadari tujuan kita, bahwa ketika kita dipanggil menjadi manusia yang baru, dituntut untuk menjadi pribadi yang tidak egois, itu bukan serta-merta supaya kita tampak baik gitu bagi dunia gitu. Tetapi ada tujuannya, supaya kita bisa membagi hidup bagi banyak orang. Orang yang egois adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri.
Kalau dulu ngomongin speak the truth, ngomongin kebohongan, sesuatu yang tidak benar, dilawan dengan melakukan kebenaran. Nah, sekarang orang yang egois mementingkan diri kita sendiri, dilawan dengan mementingkan orang lain. Nah, inilah tujuan kita menjadi pribadi yang tidak egois. Ketika kita sudah menyadari, kita sudah mengerti, memahami apa maksud Tuhan ketika Tuhan menuntut kita menjadi pribadi yang tidak egois adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di luar sana banyak orang yang belum mengenal Kristus. Lewat kehidupan kita, mari kita mau pakai hidup kita untuk menjangkau mereka, mengutamakan mereka, mengenalkan mereka kepada Kristus. Menyadari tujuan hidup sebagai pribadi yang tidak egois membuat kita yakin dalam melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Secara umum, firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus menjadi manusia baru secara umum. Tetapi secara khusus ini kita belajar tentang pribadi yang tidak egois. Tapi secara umum maupun secara khusus dua-duanya punya tujuan, yaitu supaya kehidupan kita itu berdampak bagi orang lain. Melakukan kehendak Allah itu berarti tidak melakukan apa yang menjadi kehendak kita, mengesampingkan kehendak kita. Menjadi pribadi yang tidak egois dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, untuk mengutamakan orang lain, berbagi hidup dengan orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari bahwa tuntutan untuk tidak menjadi pribadi yang egois itu adalah punya tujuan supaya kita mementingkan orang lain, hidup berbagi dengan orang lain. Ini yang Bapak Ibu Saudara saya rasakan 1 bulan ini ketika memahami firman Tuhan, di mana kita dituntut untuk mementingkan kepentingan orang lain. Ini menjadi sebuah dilema dalam kehidupan saya. Saya sempat ngendo untuk tidak menyampaikan firman Tuhan karena ini benar-benar kayak susah sekali untuk dilakukan gitu dalam kehidupan saya. Tidak tahu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Biasanya saya dapat jatah di minggu ketiga saya ngendo, digantikan Mas Gren gitu. Tapi nyatanya saya harus menyampaikan firman juga gitu loh. Dimana ini benar-benar ngomongin tidak egois ini benar-benar kayak mengorek-ngorek hati gitu loh. Karena gini rasanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mementingkan pribadi yang lain, ketika kita lebih mengutamakan perasaan orang lain, perasaan kita itu kayak tidak dihargai gitu loh Bapak Ibu Saudara. Rasanya itu seperti itu, dan nyatanya Tuhan ketika kita belajar ini maksudnya gini, ketika kita mengerti firman ini malah kita dituntut gitu loh untuk melakukannya gitu. Kayak kemarin nggak ngerti ya biasa aja gitu loh. Tapi ketika ngerti firman Tuhan kayak kita dituntut, kayak diajar, kayak diperas-peras perasaannya supaya kita mengutamakan orang lain daripada diri kita gitu. Dan itu 1 bulan ini benar-benar proses yang luar biasa buat saya Bapak Ibu Saudara, di mana saya seharusnya saya berhak untuk melakukan ini dan itu, tapi saya tahan itu supaya kepentingan orang lain ini boleh berjalan dengan baik gitu. Dan itu nyatanya tidak mudah gitu. Dan ketika saya mempersiapkan ini, puji Tuhan saya mendapat jawaban. Sebenarnya setiap minggu saya dapat peneguhan. Dan ini pun saya mendapat jawaban, di mana kadang-kadang ketika kita ingin melakukan sesuatu harus ada macan di belakang kita gitu loh. Harus ada alasan untuk kita melakukan sesuatu. Nah, salah satunya firman Tuhan sore hari ini mengatakan ketika kita mempunyai alasan, mengerti tujuannya untuk kita tidak egois, maka kita bisa melakukannya. Ketika seperti
kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kenapa kita harus mengasihi orang lain? Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Kayak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kayak ada alasan yang membuat kita bersemangat untuk melakukan. Ketika kita tahu bahwa alasan Tuhan pakai hidup saya untuk memberkati orang lain, maka saya yakin kita lebih mantap untuk tidak menjadi pribadi yang egois. Kita lebih yakin untuk ini yang Tuhan mau dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah mengenakan manusia baru. Ini loh alasan saya untuk lebih mengutamakan orang lain daripada mengutamakan diri saya sendiri. Karena kita mau melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau ngomongin kesenangan kita nggak akan ketemu nih dengan yang namanya tidak egois. Pasti kita egois terus, pasti diri kita, perasaan kita yang diutamakan. Tapi ketika kita tahu bahwa inilah kehendak Tuhan, Allah mau supaya kita hidup mengutamakan orang lain, supaya kita membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saya yakin dan percaya ngomongin sesuatu kepada orang yang berkekurangan ini bukan serta-merta ngomongin materi saja. Tetapi banyak hal yang bisa diberikan kepada orang lain yang berkekurangan. Kita bisa membagikan kasih kita kepada orang yang kekurangan kasih. Bapak Ibu Saudara, orang yang kekurangan kasih kayak apa? Banyak Bapak Ibu Saudara. Kita bisa membagikan waktu kita kepada orang-orang yang membutuhkan seseorang untuk duduk diam, mendengarkan ceritanya. Jadi bukan serta-merta ngomongin soal materi saja, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membagikan itu kepada orang lain. Waktu kita, kasih kita, perhatian kita, supaya orang lain merasa dimanusiakan, mungkin caranya seperti itu. Supaya orang lain merasakan bagaimana rasanya dicintai, bagaimana rasanya diperhatikan. Mungkin itu bisa kita lakukan. Tetapi untuk cowok-cowok yang berusia dewasa jangan lakukan itu kepada gadis remaja. Nanti disalahartikan ya. Berbagi dengan hikmat. Menyadari tujuan hidup sebagai pribadi yang tidak boleh egois membuat kita yakin melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau cari yakinkan diri kita bahwa tujuan kita untuk mengesampingkan ego kita adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu memberi kepada mereka yang berkekurangan. Pakai hidup kita untuk menjadi saluran itu kepada banyak orang. Lalu yang kedua, setelah kita tahu tujuan kita untuk kita mengenakan manusia baru, untuk kita menjadi pribadi yang tidak egois, mari kita mau benahi diri kita, benahi karaktermu. Belajar mengenal Kristus adalah upaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bagi banyak orang, ngomongin karakter atau pribadi yang seperti apa yang seharusnya saya turuti itu seperti apa. Bagi kita ada anak Tuhan, kita tahu bahwa tujuan kita adalah menjadi sama seperti Kristus. Maka untuk itu kita lebih belajar untuk mengenal Kristus. Sehingga kita tahu karakter-karakter Kristus dan kita mau hidupi. Untuk itu kita mari benahi karakter kita. Seberapa yakin kita bahwa kita memiliki karakter yang baik? Kayaknya karena dosa itu membuat karakter kita jadi tidak baik ya, maksudnya jadi terkontaminasi dengan dosa. Tetapi kita mau belajar mengenal Kristus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Di Efesus 4 ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus,
Memiliki karakter yang benar adalah bukti bahwa kita sudah memahami tujuan hidup kita sebagai manusia baru. Kita sudah belajar tujuan kita sebagai manusia baru adalah melakukan kehendak Allah. Secara khusus ketika kita dituntut untuk menjadi tidak egois, tujuannya adalah supaya kita bisa membagi hidup bagi orang yang berkekurangan. Nah, untuk itu mari kita mengubah karakter hidup kita. Karena jadi manusia baru tidak bisa menggunakan karakter yang lama, karakter yang tidak baik. Buktinya segala perbuatan yang kita punya di manusia lama itu harus disingkirkan. Salah satunya yaitu menjadi egois, jadi pribadi yang egois. Ini adalah salah satu hal yang harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Belajar mengenal Kristus adalah upaya kita untuk membenahi karakter kita. Jangan bosan untuk belajar, Bapak Ibu Saudara. Karena kehidupan kita itu kehidupan di tengah-tengah kayak firman Tuhan katakan bahwa kita hidup di tengah-tengah serigala, bahwa orang-orang di sekitar kita, kehidupan kita saat ini itu adalah kehidupan yang tidak baik-baik saja. Nah, kehidupan kita saat ini tuh di tengah-tengah situasi di mana orang itu sudah tidak mempunyai pikiran yang sehat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Untuk itu, mari kita mau belajar jadi pribadi yang sama seperti Kristus. Kita mau belajar mengenal Kristus supaya karakter kita itu menjadi karakter yang baik gitu. Bukan menjadi pribadi yang sama kayak dunia. Kalau ngikuti dunia sekarang kayak lucu aja gitu loh ya. Saya mungkin datang ke tempat Mbak Irma gitu, Mbak Irma minta uang 100.000, 100.000 mungkin kecil ya Mbak Irma ya, mungkin saya minta uang 100 juta gitu, padahal saya nggak punya tabungan di situ, saya nggak ngutangi Mbak Irma gitu loh, kan jadi lucu. Ini pikirannya jadi pikirannya gimana gitu, kayak orang mungkin ada sedikit stresnya mungkin ya, jadi pikirannya kacau gitu loh. Nah, orang-orang dunia itu seperti itu sekarang Bapak Ibu Saudara. Pikirannya kacau gitu loh, karena mereka nggak mengenal Kristus, mereka nggak lihat bagaimana seharusnya kehidupan kita, bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Karena hanya orang-orang yang mengenal Kristus itu tahu bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka membawa diri mereka gitu. Di Efesus 4 ayat yang 28 balik lagi ke ayat nats kita. Bagian tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Sebagai seorang yang egois, secara khusus kita ngomongin orang yang egois, apa yang harus dibenahi? Orang yang egois ini dikatakan malas, Bapak Ibu Saudara, kita kemarin sudah belajar ya. Orang yang egois itu marah ketika dia dikatakan bahwa di kalimat selanjutnya itu pencuri itu malas gitu kan, pemalas karena dia mengambil yang bukan menjadi haknya. Nah, itu karakter seorang pencuri yaitu egois gitu kan. Nah, sebagai seorang yang egois, apa yang harus dibenahi? Kalau dari ayat kita ini, maka karakter pemalas itu diubah menjadi pekerja keras. Tapi baiklah ia bekerja keras ya. Baiklah dia bekerja keras gitu. Dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangannya sendiri. Ketika kita tahu tujuan kita menjadi berkat bagi banyak orang, tapi itu tidak berhenti di situ saja. Tapi kita juga harus membekali diri kita dengan karakter yang baik. Kalau kita cuma ngomongin lihat tujuannya saja sebagai acuan kita, maksudnya kita lihat, kita pahami tujuan kita untuk tidak egois, yaitu membagi hidup dengan orang lain, tetapi kita cuma tahu dan tidak melakukan apapun, itu sama juga bohong Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita harus membenahi diri kita, yang dibenahi dari dalam dulu, yaitu karakter kita. Orang yang malas harus bekerja keras dengan tangannya sendiri.
Ini adalah sesuatu yang tidak mudah karena yang notabene sudah terbiasa malas, sudah terbiasa tidak melakukan apapun, bisa menerima sesuatu tanpa harus bekerja keras, dituntut untuk bekerja keras, itu bukan perkara yang mudah. Karena kita harus benar-benar keluar, memiliki komitmen untuk melakukannya. Tapi ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita menjadi pribadi yang tidak egois, tapi kita harus punya karakter yang baik. Harus berupaya untuk membuat diri kita memiliki karakter yang baik. Bekerja keras itu berbicara tentang etos kerja atau karakter yang kita miliki dalam bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang bekerja dalam sebuah perusahaan, etos kerja itu sangat diutamakan. Karakter kita dalam bekerja itu sangat diutamakan. Betul? Jadi begitu juga dalam kehidupan kita sebagai seorang pribadi di mana kita hidup dalam manusia baru, kita juga dituntut memiliki karakter yang baik, karakter yang benar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengenal Kristus. Kalau kita tahu Tuhan kita seperti apa, maka kita bisa mengikutinya. Allah kita penuh kasih, kita belajar mengasihi. Allah kita penuh dengan pengampunan. Wah, ngomongin pengampunan itu ngeri-ngeri sedap gitu ya. Allah kita penuh dengan pengampunan. Mari kita mau belajar mengampuni, walaupun itu begitu susah untuk dilakukan. Namanya dibenahi berarti kan ada sesuatu yang harus dirubah dalam kehidupan kita. Ibaratnya kalau sudah ada rumah, Bapak Ibu Saudara ingat reality show bedah rumah gitu. Bedah rumah ya. Bedah rumah. Itu kan rumahnya sudah ada gitu. Rumahnya sudah ada gitu. Tapi dibongkar dan digantikan yang baru. Nah, sama dalam kehidupan kita. Kita harus membenahi karakter kita dengan cara apa? Membedah cara pikir kita, membedah tingkah laku kita, sehingga diubahkan menjadi karakter yang baru. Karakter yang sesuai dengan yang Kristus mau. Karena kita belajar seperti Kristus, maka karakter kita akan bertumbuh sama seperti Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melakukannya. Membenahi karakter kita. Kita sudah tahu tujuan hidup kita sebagai manusia baru. Langkah selanjutnya yaitu benahi karakter kita. Kita ubah cara pikir kita. Kita ubah cara hidup kita. Kalau ngomongin soal pemalas tadi, berarti kalau saya membayangin seorang pemalas itu kehidupan sehari-harinya itu bangun mungkin pagi itu masih tidur gitu ya. Pagi wayai orang kerja ini masih tidur gitu ya. Terus juga bangun cuma makan, tidur lagi, mungkin seperti itu ya gitu. Nah, ketika kita mau mengubah kehidupan kita yang dari pemalas menjadi bekerja keras, maka ada yang harus diubah. Yaitu mungkin jam tidur kita diubah, yang biasa ronda tidur siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya. Yang biasa tidurnya siang lebih lama daripada tidur malam itu dirubah. Gampang enggak? Ya enggak gitu kan. Itu susah gitu karena terbiasa begadang. Ini saya pernah ngobrol dengan Mas Nunus ini. Mas Nunus dulu juga hobinya begadang gitu. Hobinya begadang sampai dulu vertigo apa ya Mas Nunus ya. Pokoknya Mas Nunus itu terbiasa begadang gitu. Dan saya ngomong Nus itu enggak baik loh buat kesehatan gitu. Karena organ tubuh kita itu ketika malam hari kita tertidur, dia itu sedang beristirahat semuanya. Sedang kayak metabolismenya itu kayak direstart kembali dari awal. Kalau kita enggak tidur, maka ini kan di sini error ya gitu. Error gitu. Itu jadi menghambat, jadi mengganggu kesehatan kita gitu. Nah, ngomongin soal pemalas jadi bekerja keras, jadi kita harus membongkar kebiasaan kita yang lama, membenahinya.
dengan sesuatu yang baru. Yang biasa bangun siang, mulai belajar tidurnya disorekan. Mungkin yang biasa tidur jam 1, sekarang tidur jam 2 gitu, bukan ya. Maksudnya jam 2, itu ya saya males ya soalnya dari jam 2 siang. Itu mungkin tidurnya dari biasa jam 1, jam 10, dicoba dulu jam 11 lah, jam 11. Nanti jam 11 sukses, jam 10, balik meneh ya jangan, jam 10. Nanti sukses jam 10, baru jam 9. Nanti jam 9, tidurnya teratur, maka pola tidurnya sudah jadi enggak perlu pakai alarm, semuanya sudah teratur seperti itu. Nah itu dibiasakan, kita belajar, kita membongkar, kita melepaskan kenyamanan kita, lalu mulai melakukan sesuatu yang baru, menata yang baru. Sama dengan karakter kehidupan kita. Kita itu sudah terkontaminasi dengan dosa. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu adalah hal yang tidak baik yang pasti terjadi, yang banyak terjadi. Untuk itu kita mau belajar mengenal Kristus supaya kita itu jadi punya karakter yang baik. Karena kita tahu teladan kita adalah pribadi yang benar, maka kita pun akan jadi pribadi memiliki karakter yang benar. Ngomongin soal keegoisan, yuk kita benahi yuk. Supaya kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita bisa berbagi bagi orang yang berkekurangan tadi. Orang yang pemalas harus bekerja keras supaya bisa membagi bagi orang yang berkekurangan. Sama dalam kehidupan kita sebagai manusia yang baru, bahwa tujuan kehidupan kita adalah melakukan kehendak Allah, maka tidak bisa kita melakukan kehendak Allah dengan karakter kita saat ini. Kita harus melakukan kehendak Allah dengan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ini namanya dibongkar semuanya. Kita mau benahi semuanya. Dengan memahami tujuan hidup kita, upaya untuk membenahi karakter hidup kita membuktikan bahwa kita bukanlah pribadi yang egois. Karena kita merelakan kenyamanan kita. Karena kita tidak lagi tidur sampai siang gitu. Itu kan kenyamanan kita. Karena kita mau melakukan kehendak Allah, maka kita harus berupaya untuk kita tidur lebih awal supaya kita bangun lebih pagi dan bekerja keras. Yang selanjutnya, yang ketiga. Nah, ini yang juga penting. Tunjukkan perubahanmu. Ketika kita tahu alasan kita menjadi manusia baru dan kita dituntut untuk menjadi pribadi yang tidak egois, maka harus ada yang dibenahi dari dalam diri kita, yaitu karakter kita. Nah, yang kita benahi dari luar adalah kita harus tunjukkan perubahan kita. Karena ketika kita mengenakan manusia baru, maka kita harus berubah secara kelihatan. Dalam kehidupan kita orang harus melihat hidup kita berubah. Untuk itu tunjukkan perubahanmu. Mengenakan manusia baru dan tidak melepaskannya membawa kita pada perubahan yang besar. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-19. Kata jangan itu adalah dituliskan Paulus sebagai sebuah peringatan. Di ayat yang ke-17 dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Di ayat yang ke-28 dikatakan siapa mencuri, jangan lagi mencuri. Berarti kata jangan ini adalah menunjukkan sebuah peringatan yang penting untuk kita lakukan. Jangan. Di Efesus 4 ayat yang ke-28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ketika kita hidup dalam pribadi yang egois, kata jangan mencuri lagi adalah sebuah peringatan yang penting. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, orang pasti
orang tua kita pasti akan ngomongnya jangan diulang lagi ya. Gitu. Ketika Niel mungkin melakukan kesalahan, saya ngomong jangan dilakukan lagi ya. Gitu. Ya, itu berarti sesuatu hal yang penting untuk tidak boleh dilakukan lagi. Itu sesuatu peringatan yang tidak boleh kita lakukan. Untuk itu, ini adalah yang harus kita lakukan, yaitu kita menunjukkan perubahan hidup kita. Jangan melakukannya lagi, jangan lakukan lagi. Apa tuh kebiasaan Niel yang sering kita ngomong, jangan lagi ya, gitu. Soalnya sekarang wis noto banget. Oh, ini saya sedang ngajarin Niel untuk toilet training gitu loh, toilet training. Tapi Niel sedang sakit, apa istilahnya kemarin muntah-muntah, terus habis itu larinya ke diare. Jadi saya kan sedang ngomong Niel karena Niel sudah tahu, sudah bisa diajak omong. Jadi saya ngomong, Nel, kalau pup itu di kloset bukan di pampers. Setiap hari saya ngomongin gitu, jangan pup di pampers tapi pupnya di kloset. Saya ngomongin itu tiap hari, jangan gitu kan. Tapi ketika ini beberapa kali karena mungkin perutnya lagi ndak enak, terus keluar, maksudnya secara dia mungkin nggak bisa tahan, itu keluar, saya ngomong jangan pup di pampers, dia ngomong kayak gitu. Sebenarnya dia tahu gitu loh. Nah, itu harus diulang-ulang. Nah, kalau itu saya ulang-ulang berarti itu adalah suatu hal yang penting. Karena itu menjaga kestabilan ekonomi saya. Pampers mahal, dibuang-buang terus. Jadi kata jangan ketika itu ditanya berarti itu sesuatu hal yang penting untuk tidak kita lakukan. Jadi jangan mencobai. Nah, perubahan hidup dan perilaku kita itu sangat penting ditunjukkan. Kalau kita, bagaimana orang tahu bahwa hidup kita sudah berubah kalau perilaku kita, tindakan kita tidak berubah? Kan nggak ngerti ya. Kita sudah benahi diri kita, tapi kita dalam kehidupan kita ya gitu-gitu aja. Maka orang kan nggak akan lihat loh, jarene sudah berubah, tapi nyatanya tidak berubah. Untuk itu, ayo lakukan perubahan dalam kehidupanmu. Tadi sudah dibenahi dari dalam, sekarang waktunya tunjukkan bahwa dirimu berubah. Gitu. Karena ini adalah bukti bahwa kita sangat memahami mengapa kita tidak boleh menjadi yang pribadi yang egois gitu. Ketika kita merubah kehidupan kita, menunjukkannya kepada orang lain, kita tadi pemalas, bekerja keras. Yang dilihat ketika biasanya tidur-tidur terus akhirnya bisa bangun pagi, cari kerja, ya kan, cari kerja, ngelamar kerja, sudah dapat kerja, bekerja dengan baik. Lah itu kan berarti kan ketika kita sudah membenahi apa yang ada di dalam diri kita, maka kita mau menunjukkannya dalam kehidupan kita supaya orang dapat lihat bahwa kehidupan kita itu sudah berubah, sudah menjadi pribadi yang berbeda. Kalau kita tidak menunjukkan perubahan kita, maka orang tidak akan melihatnya. Orang tidak akan ngerti bahwa kita, kehidupan kita sudah hidup dalam manusia baru. Komitmen tanpa perubahan adalah sebuah kebohongan. Saya berkomitmen untuk bangun pagi gitu. Sudah berusaha nih menahi jam tidur, tapi nyatanya bangunnya siang. Ini ya bohong banget gitu kan. Ini males gitu kan. Ini males gitu kan. Jadi ketika kita yang jadi pemalas belajar untuk bangun lebih awal, sudah setting tidurnya jam 10 gitu. Berharapnya bangunnya jam 5, jam 6 gitu. Terus beraktivitas. Kalau bangunnya tetap jam 10, itu namanya males. Walaupun jam tidurnya sudah dibenahi, tapi kalau nggak ada perubahan itu bohong namanya gitu loh. Nggak ada buktinya gitu loh. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, ngomongin soal berubah aja, yang dibenahi di dalam,
keluarnya juga berubah, seharusnya seperti itu. Bukan cuma komitmen benahinya apa yang kita benahi di dalam, tapi di luarnya tidak penting. Ya penting gitu. Karena gimana orang tahu kita berubah kalau perilaku kita tidak berubah? Itu namanya bohong. Kita sudah punya komitmen, sudah tahu tujuannya, sudah berkomitmen untuk melakukannya, tapi tidak ada perubahan. Itu namanya kebohongan publik ya. Itu bohong namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar 3 hal. Jadi manusia baru itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang mudah. Menjadi orang yang tidak egois itu bukan hal yang mudah. Karena kita mau tanggalkan dari mementingkan diri sendiri menjadi mementingkan orang lain, itu bukan hal yang mudah. Tapi 3 hal ini bisa membuat kita bertahan untuk melakukannya. Yang pertama, kita sudah sadari tujuan kita. Ketika kita berubah menjadi manusia baru, maka tujuan kita adalah melakukan kehendak Allah. Ketika kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang tidak egois, tujuannya kita adalah apa? Berbagi kepada orang lain. Lalu kita mau benahi kehidupan kita, membongkar cara kehidupan kita yang lama. Kalau ngomongin manusia baru, segala hal yang itu tadi dibongkar, tidak dilakukan lagi. Belajar menjadi pribadi seperti Kristus. Ngomongin soal keegoisan, kita mau atur, benahi. Dari yang malas ini jadi bekerja keras. Kita mau lakukan sebaliknya dengan membenahi diri kita. Lalu selanjutnya kita mau tunjukkan bahwa kita bukan pribadi yang seperti kemarin, kita adalah pribadi yang baru. Penerapannya untuk mencapai sebuah tujuan ada langkah yang harus dipersiapkan. Pahami tujuan hidup kita sebagai manusia baru, komitmen untuk mencapai tujuan dengan membenahi diri kita. Melakukan perubahan yang bermakna sesuai dengan tujuan hidup kita sebagai manusia baru. Mari Bapak Ibu Saudara, di akhir bulan ini, di minggu terakhir ini, Rasul Paulus tidak hanya menyatakan bahwa yang mencuri jangan lagi mencuri, yang malas bekerja keraslah, yang mementingkan diri sendiri mari berbagi kepada orang lain. Tapi di sini Rasul Paulus juga memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan lewat ayat ini. Kita bisa belajar langkah-langkah apa saja yang kita bisa lakukan supaya kita menjadi pribadi yang selflessness. Jadi pribadi yang tidak egois. Susah sekali gitu ya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, tetap terus belajar membenahi kehidupan kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Gembala. Salah satu konsekuensi yang tidak dapat kita hindari ketika kita sering mendengar firman, ketika kita makin bertumbuh adalah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi memahami yang benar dan yang salah ini bukan untuk nunjuk orang lain. Oh salah, Mbak Asih ini salah, Mbak Irma salah. Oh iki mesti aku wis ngerti nih iki ya, tapi ini Dito itu harus berbenah gitu. Kalau itu yang terjadi, maka Bapak Ibu Saudara belum mengalami perubahan. Ya, apalah artinya kita tahu banyak, tapi dipakainya hanya untuk menilai orang lain. Daripada kita menilai orang lain, mari kita berjuang dengan senyap merubah diri kita sendiri. Tahu makin banyak, tanggung jawabnya adalah perubahannya harus makin banyak. Ya, kiranya boleh menjadi berkat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. Di dalam segala perkara, kami mendapatkan pengertian bahwa Allah melihat kami.
Allah menyaksikan pilihan-pilihan, keputusan-keputusan kami. Dan sebagai seorang manusia baru, sebagai seorang ciptaan baru, semestinya kami memilih melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Semestinya keputusan-keputusan kami adalah keputusan-keputusan yang seturut firman Tuhan. Namun berapa banyak di antara kami justru memilih yang sebaliknya. Kami menjadi pribadi yang egois, kami menjadi pribadi yang sombong, kami menjadi pribadi yang malas, kami menjadi pribadi yang melawan kehendak Tuhan. Dan ketika kebenaran disingkapkan, ajar kami Tuhan, bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk menuduh orang lain, bukan untuk menunjukkan bahwa kami tahu kebenaran, tapi untuk menyadarkan kami dan membenahi kami. Kami harus berubah sebagai manusia baru. Kami harus mewujudkan pengetahuan kami tentang apa yang benar menjadi hidup yang benar. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah sampaikan firman, pakai hidupnya makin hari semakin seturut dengan firman-Mu. Tuhan tambahkan hikmat dan pengertian untuk dapat menyampaikan apa yang jadi rahasia kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi pakai kehidupannya menjadi berkat bagi banyak jiwa, melayani domba-domba Tuhan untuk boleh membawa jemaat semakin takut dan hormat kepada Tuhan. Berkati jemaat semua Tuhan, agar tidak hanya berhenti menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hormat dan pujian kami haturkan, persembahkan bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya kita mau memberi sebagian dari keuangan kita melalui persembahan. Kepada yang bertugas bisa mempersiapkan diri, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar sore hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh menerapkan dalam setiap kehidupan kami. Jika kami memberi persembahan Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan yang melayakkan setiap persembahan kami, sehingga boleh kami pergunakan dengan sebaik mungkin dalam setiap pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Kita mau pujikan satu pujian sekolah minggu yang mengatakan bahwa Allah kita luar biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin, amin, Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku dalam segala perkara. Allahku luar biasa. Katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin, amin, amin,
beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan saya infokan untuk info sepekan MCC. Hari Senin pukul 6 ada latihan tamborin di Maestro. Kemudian hari Selasa atau hari Rabu ada Oikos pukul 18.30. Untuk kali ini Oikosnya di Ngipang ya. Ngipang pukul 18.30 ya Pak Diki Bundri. Oke, hari Rabu pukul 10 kembali kami mengingatkan ada program JKI MCC bekerja sama dengan Radio Immanuel. Terus kami dengungkan buat Bapak Ibu semua untuk selalu mendengarkan ya buat yang bisa waktunya acara Kristal. Kemudian hari Kamis pukul 6 sore ada latihan untuk ibadah raya yang pertama dan pukul 7 untuk ibadah raya yang kedua. Hari Jumat pukul 6 sore ada menara doa di Maestro. Hari Sabtu pukul 17.30 ada Metanex remaja dan pemuda. Kemudian hari Minggu depan kita bertemu kembali untuk ibadah raya pagi pukul 8 di Solotech University. Kemudian pukul 5 sore ada ibadah raya yang kedua di tempat ini, di Grand Soba. Kemudian hari Minggu pukul 3 ada Alpha Kids. Mari Bapak Ibu yang punya anak-anak bisa diajak untuk join sekolah minggu. Itu saja pengumumannya atau ada tambahan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama besok Senin itu latihan tamborin diliburkan terlebih dahulu karena di Maestro dipakai untuk persekutuan oikumene warga Banyuagung sehingga tidak bisa digunakan untuk latihan tamborin ya. Nanti latihan tamborinnya Senin yang akan datang lagi. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri dan bersyukur kepada Tuhan. Dengan segala hormat, pujian, syukur, nyanyian, pujian, penyembahan, pengagungan kami datang kepada Tuhan. Mengagumi karya-Mu, betapa indahnya, agungnya, dahsyatnya penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga betapa kami berhutang besar kepada Tuhan. Dan sudah layak, sudah pantas kalau kami datang beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, guna menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus boleh menjadi pribadi yang semakin hari ngerti bagaimana seorang ciptaan yang baru, manusia baru, harus hidup, harus menunjukkan perubahan hidup yang sebenar-benarnya supaya Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati kesehatan kami, berkati juga Tuhan setiap hal yang kami gumulkan, permasalahan-permasalahan tantangan kehidupan yang hari-hari ini kami hadapi. Mampukan kami melewatinya, mampukan kami melaluinya, menyelesaikannya, yang kami percaya Tuhan pasti juga turun tangan untuk menolong kami tepat pada waktunya. Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di malam hari ini. Pakai hidup mereka semua Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa. Dipercaya perkara-perkara yang semakin besar. Dipakai Allah dengan luar biasa. Diperlengkapi dengan kuasa yang hebat untuk boleh melayani jiwa-jiwa. Semakin menjangkau banyak jiwa agar semakin banyak orang mendengar tentang Yesus, menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kegiatan selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oikos, komisi-komisi, latihan-latihan semua berjalan dengan baik agar apa yang kami kerjakan ini boleh sungguh-sungguh bermanfaat, berguna bagi pembangunan tubuh Kristus di JKI MCC ini. Bapak, satu hal yang kami mau haturkan, naikkan dan kumulkan di hadapan Tuhan hari-hari ini, seminggu ini. Kami berdoa Tuhan buka jalan. Supaya tempat yang kami gumulkan, ruko yang Tuhan sedang buka jalan ini. Ketika rekan pendeta kami ini mau datang kepada Pak RT, Pak RW atau mungkin nanti sampai ke kelurahan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, lawat hati Pak RT, Pak RW untuk lunakkan hati mereka semua Tuhan. Mengizinkan rumah Tuhan boleh ada selama sementara 1-2 tahun ke depan. Sementara kami mencari tempat yang makin permanen, yang lebih permanen. Kami percaya Tuhan,
bahwa Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa supaya pertemuan dengan Pak RT dan Pak RW besok itu berjalan dengan baik, dengan sungguh-sungguh lancar. Dan ketika kami boleh menempatinya, kami tahu benar bahwa itu semua adalah jalan Tuhan. Itu adalah rencananya Tuhan. Dan jadikan kami berkat Tuhan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar situ, supaya mereka boleh sungguh-sungguh melihat gereja Tuhan, tubuh Kristus adalah orang-orang yang kehadirannya membawa kebaikan. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu bekerja. Kami percaya kebaikan daripada Tuhan akan terjadi dan kami rasakan, dan tepat pada waktunya kami akan mendengar kabar yang baik, berita yang baik. Namun kami percaya Tuhan bahwa kami hanya mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terjadilah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Tuhan jagai sertai tiba di rumah dengan selamat. Pertemukan kami dengan sanak saudara keluarga kami di rumah. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dan kami boleh berkumpul kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, mari dengan iman bersama-sama kita terima berkat-berkat-Nya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara, melimpahi saudara dengan damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan juga persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa termateri dalam setiap hati kita semua tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku,